Sintaks analisis atau analisis parsing. Yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian, tugas, proses, jenis, dan juga contoh. Sintaks analisis atau analisis parsing merupakan bagian kedua dari compiler yang bertugas memeriksa kebenaran dan urutan dari token-token yang terbentuk oleh lexical analysis. Tugas sintaks analyzer yaitu pengelompokan token-token ke dalam kelas sintaks atau bentuk sintaks, seperti prosedur, statement, dan expression. Grammar yang dipakai oleh sintaks analyzer untuk menentukan struktur dari program sumber. Proses pendeteksiannya atau pengenalan token disebut dengan parsing. Maka sintaks analyzer sering disebut dengan parser. Pohon sintaksis yang dihasilkan digunakan untuk semantic analyzer yang bertugas untuk menentukan maksud dari program sumber, misalnya operator dan jumlahan, maka semantic analyzer akan mengambil aksi apa yang dilakukan. Terdapat statement A plus B kali C plus D, maka akan menghasilkan bentuk sintaksis yaitu faktor, terminal, dan expression. Berikut ini merupakan gambaran penurunan dari statement A plus B kali C plus D. Syntax tree. Pohon sintaks atau pohon penurunan atau syntax tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminalnya. Variabel S menjadi terminal AB, variabel A menjadi terminal AA dan A, kemudian variabel B menjadi BB dan B. Berikut ini merupakan gambaran penurunan untuk menghasilkan string A, B, BB. Parsing atau proses penurunan dapat dilakukan dengan cara penurunan terkiri leftmost derivation, yaitu simbol variabel yang paling kiri diturunkan dahulu. Kemudian penurunan terkanan atau rightmost derivation, yaitu variabel yang paling kanan diturunkan terlebih dahulu. Misalkan kita ingin menghasilkan string AABBAA dari konteks real language, maka contohnya akan sebagai berikut. Dan kemudian ada penurunan kiri, juga penurunan kanan. Ini contoh dan gambaran untuk penurunan string. Dalam hal ini perlu untuk melakukan percobaan pemilihan aturan produksi yang bisa mendapatkan solusi. Metode parsing perlu memperhatikan 3 hal, yaitu waktu eksekusi, penanganan kesalahan, dan penanganan kode. Tugas parser pada dasarnya untuk menentukan apakah dan bagaimana input dapat diturunkan dari simbol awal tata bahasa. Hal ini dapat dilakukan dengan dasarnya 2 cara, yang digolongkan menjadi top-down, bottom-up, parser LL, dan parser rekursif keturunan. Top-down yaitu penelusuran dari root ke leaf atau dari simbol awal ke simbol terminal. Metode ini meliputi backtrack atau backup, brute force, no backtrack yaitu recursive descent parser. Bottom up yaitu metode melakukan penelusuran dari leaf ke root. Secara intuitif parser ini upaya untuk mencari unsur-unsur yang paling dasar, maka unsur-unsur yang mengandung dan sebagainya. LL atau rekursif keturunan yaitu contoh parser top-down yang tidak dapat menampung kiri aturan produksi rekursif.
Meskipun telah percaya bahwa implementasi sederhana top-down parsing tidak menampung langsung dan tidak langsung kiri ke rekursiv dan mungkin memerlukan waktu. Ideal dan kompleksitas ruang sementara parsing ambigu, tata bahasa bebas, konteks, algoritma yang lebih canggih untuk parsing telah diciptakan oleh Force, Davis, dan Collision. Parser top-down. Beberapa parser yang menggunakan top-down parsing meliputi rekursif keturunan parser, LR parser, parser early, parser bottom. Beberapa parser yang menggunakan parser bottom-up meliputi Eusklidean parser operator, dilakukan parser sederhana, BC konteks yang dibatasi parsing. LR parser, kiri ke kanan, derivasi paling kanan, sederhana LR, SLR parser, AALP parser, canonical LR parser, GLR parser, CYK parser, dan pengembangan perangkat lunak parser. Itulah penjelasan mengenai syntax analisis atau analisis parsing.